wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya M. Muiz dari UPT SMP Negeri 1 Gresik, dan ini rekan kerja saya, Ibu Nuryawati dari UPT SMP Negeri 1 Gresik. Selamat siang. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, dan saat ini adalah tahap pra-observasi. Berikut yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muiz. Bu Nuri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Bu Nuri, ngomong-ngomong, hari ini apakah Ibu Nuri saat ini ya sedang sibuk atau waktu kosong longgar? Hari ini sudah selesai semua pembelajarannya dan juga tidak ada tugas. Jadi kosong. Berarti hari ini kita bisa ngobrol, berdiskusi sebagaimana yang sudah disepakati kemarin ya, pembicaraan kemarin. Bu Nuri, saya akan melakukan supervisi pada pembelajaran Ibu Nuri yang akan dilaksanakan nanti ya. Dan saat ini adalah pra-observasi. Kita ngomong, diskusi, cara nyantai saja. Gini Bu Nuri, saya harap Ibu Nuri tidak keberatan ya atau terbebani dalam hal ini ya. Coaching supervisi akademik ini tujuannya kan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan Ibu Nuri sebagai guru ya. Termasuk saya sendiri Bu, nanti berimbas peningkatan kompetensi saya, terutama terkait kualitas pembelajaran. Oke, Ibu Nuri. Kita bincang Bu ya. Ibu Nuri, untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, tujuannya apa ya? Tujuan pembelajarannya bisa disebutkan Bu? Oke, terima kasih Pak Muiz. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pembelajaran yang menyenangkan siswa atau murid dan juga berdiferensiasi serta bisa meningkatkan sosial emosional murid itu sendiri. Tujuan pembelajaran, Ibu Nuri sudah membuat RPP kan? Sudah. Nah, ya. Di RPP-nya tujuan pembelajaran apa? Untuk tujuan pembelajaran yang sesuai dengan RPP saya, yaitu siswa dapat menunjukkan cara masuknya Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu siswa mampu untuk menyebutkan nama-nama tokoh yang berhubungan dengan masuknya agama Islam maupun kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk yang ketiga, yaitu siswa mampu mengidentifikasi peninggalan apa saja yang telah ditinggalkan pada masa Islam di Indonesia. Seperti itu. Peninggalan. Iya. Baik Bu Nuri, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya, yang akan dicapai saat pembelajaran nanti atau besok. Ibu Nuri, ini kira-kira pembelajarannya di kelas apa ya? Di kelas 7D. 7D apa E? 7D. 7D ya? Iya. 7. Hari apa Ibu Nuri rencananya pembelajaran? Rencananya kalau untuk 7D karena 4 jam pelajaran, itu saya ambil yang hari Selasa dan Rabu. Nah, yang tepatnya besok yang kita tepatnya itu hari Selasa ya? jam 1 dan 2. Tanggal sekitar tanggal 6 ya? 6 Maret. 6 itu Senin. 6 itu Senin. Berarti tanggal Selasa ya 7. Oh, tanggal 7 ya, insya Allah tanggal 7. Oke, ini 7D ya, insya Allah 7D, Selasa 7 Maret ya. Ya. Ibu Nuri, untuk
area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti itu apa saja Bu Nuri? Sebetulnya areanya banyak sekali. Ya. Yaitu untuk yang pertama saya menginginkan siswa itu mampu membuat sesuatu yang sesuai dengan peninggalan masa Islam di Indonesia. Oh, iya. Yaitu yang berupa kaligrafi. Oh iya. Kaligrafi di situ yang ditulis adalah nama siswa tersebut agar mereka lebih kreatif dan mempunyai kesadaran penuh, dan nantinya ada juga diskusi di sini. Oh, diskusi. Sehingga menampilkan kesadaran sosialnya. Untuk peninggalannya mereka jadi tahu, pengetahuan siswa tersebut bahwa oh inilah peninggalan dari masa Islam di Indonesia yang harus kita lestarikan. Berarti ini ya, saya tangkap itu kreatif, ya kreatif betul. Untuk kaligrafinya tadi, terus kesadaran penuh ya. Iya. Ada lagi Bu, area pengembangan yang hendak dicapai setelah pembelajaran itu? Area yang saya ingin capai di sini yaitu bahwa semua anak atau murid itu walaupun berbeda-beda secara diferensiasi, tapi mereka mampu untuk menampilkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, kreativitasnya. Ya. Terus hanya 2 ya? Apa ada yang lain, misalnya percaya diri? Kalau untuk percaya diri berarti mereka itu bahwa percaya dirinya di sini nama yang tertulis di kaligrafi itu menunjukkan bahwa percaya diri itu adalah hadiah dari orang tua, bahwa doa dan harapan orang tua. Berarti percaya diri masuk itu ya? Masuk. Ada pengembangannya. Iya, mereka harus percaya diri apapun nama mereka. Selain kesadaran penuh, apa ada yang lain Bu? Itu saja Pak. Itu saja ya, kesadaran penuh. Oke. Ibu Nuri bisakah bercerita aktivitas yang akan Ibu lakukan di kelas secara singkat, atau ya Ibu Nuri mohon bisa diceritakan aktivitasnya seperti apa saja ketika Ibu Nuri melaksanakan pembelajaran itu. Untuk rencana kegiatan pembelajaran saya, yaitu pada aktivitas awalnya kita ajak murid untuk doa bersama dulu. Setelah itu kita melakukan kesadaran penuh, yaitu dengan cara mendengarkan siswa yang lain saat membaca doa dengan cara seperti meditasi. Oh iya. Nah itu di awal ya? Iya, di awal. Setelah itu menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini, setelah kehadirannya apakah ada yang sakit atau ada yang izin. Ya. Setelah itu baru kita memotivasi anak-anak bahwa dengan belajar mengenai masa Islam di Indonesia itu bisa memberi motivasi bahwa nenek moyang zaman dulu hebat daripada sekarang. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti apa? Yang tadi ada 3 tadi, yaitu yang pertama bagaimana cara masuknya Islam di Indonesia. Terus untuk yang kedua yaitu tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam kerajaan Islam di Indonesia. Terus yang ketiga tadi mengenai peninggalan masa Islam di Indonesia. Sedangkan untuk kegiatan intinya, ini yang pertama kali yang akan saya tampilkan adalah video. Ya, mengenai cara Islam masuk ke Indonesia seperti apa. Nah, di sini nanti biar murid yang mempunyai kemampuan visual dan audio visual maupun yang audio saja bisa melihat oh ini caranya masuk Islam bagaimana. Dan juga ada sejarah lokal dari Gresik, itu bisa ditambahkan di situ. Setelah itu baru nanti
anak-anak setelah melihat video tersebut, maka kita buat kelompok diskusi. Di sini setelah dibagi kelompoknya menjadi 4 kelompok, satu kelompok isinya 8 anak, baru setiap kelompok diberi LKPD, lembar kerja peserta didik, yang isinya adalah mengenai sejarah yang sudah ditampilkan di video tadi. Dan untuk yang terakhir, setelah mereka melihat video dan membuat kelompok, baru nanti melakukan penyelidikan dari video tersebut. Di situ. Nah, di sini hubungannya apa? Seperti masuknya Islam kok bisa masuk ke Indonesia, terus ada lagi kerajaannya, setelah itu peninggalannya. Baru setelah itu penutupnya adalah anak-anak disuruh membuat resume mengenai apa yang sudah dilihat dan didengarkan dari video tersebut. Terima kasih. Ya, aktivitasnya sangat menarik, Bu. Jadi kalau saya dengarkan, ini ada teknik stop ya tadi ya. Ya. Terus sapaan hangat, menanyakan ya kabar. Terus di inti itu mereka bisa bereksplorasi melalui media video. Video tadi melakukan penyelidikan. Ya, itu ya. Kira-kira apa ya singkatnya strategi yang Ibu siapkan ini dalam pembelajaran ini? Ibu menggunakan strategi apa saja? Karena murid kita itu beraneka macam pengetahuannya, yaitu maka strateginya yaitu untuk melakukan tutor sebaya. Di sini ya tutor sebaya ini kita pakai karena untuk membantu temannya yang lemah dalam pelajaran IPS, apalagi dalam hal materi masuknya agama Islam di Indonesia. Selain itu, kami selaku guru juga akan mendampingi dengan frekuensi yang lebih khusus untuk siswa yang lemah. Yang lemah. Iya, betul. Sedangkan untuk yang tengah mungkin bisa juga membantu yang lemah ini, tapi hanya sekedar untuk menyemangati saja. Menyemangati saja. Iya, betul. Untuk pendekatannya, apakah Ibu menggunakan apa pendekatannya? Pendekatan yang saya pakai yaitu problem based learning dan scientific tadi, karena ada penyelidikan tadi. Oke, Bu. Iya, Ibu, saya sudah mendengar dari perbincangan yang baru saja, yaitu tujuan, area pengembangan yang tidak dicapai, strategi yang Ibu persiapkan untuk target, tujuan sama area pengembangan ya. Apa harapan Ibu setelah kegiatan ini? Bincang-bincang ini. Sebelum saya mulai coaching ya, Bu ya. Oh iya. Harapan saya mengharap bahwa nanti dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dan kesadaran penuh serta kesadaran sosial mereka bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti itu. Ibu, sekarang kita melakukan kegiatan coaching ya. Ibu bisa lihat RPP-nya. Ini RPP yang sudah Ibu buat ya, ini berapa jam, Bu? Ini saya pakai berapa JP ya? Ya, 4 jam pelajaran dengan 2 kali pertemuan. Ibu, yang saya dengar tadi ada istilahnya kesadaran penuh ya, sosial emosional, dan apalagi yang namanya stop tadi. Sekilas Ibu menyampaikan ada istilah stop. Memang Bu, untuk sosial emosional itu melatih pemahaman, penghayatan, kemampuan siswa untuk mengelola emosi. Bagus sekali kalau ada seperti itu, Bu.
itu untuk menumbuhkan mereka bersikap atau berbudaya positif ya. Berikutnya yang Ibu tadi ada strategi yang Ibu buat itu adalah mengelompokkan dalam pendampingan. Itu pendampingan ya, pendampingan ini yang lemah dampingi lebih, yang tengah menyemangati saja. Nah, itu menurut saya juga bagian dari diferensiasi, dan Ibu sudah mempersiapkan itu, dan itu sudah sangat baik menurut saya, bahwa Ibu sudah merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa. Nah, kita bincang, Ibu, kalau boleh saya tahu, kita akan bincang-bincang sekali lagi ya Ibu ya. Kita akan sekali lagi bincang-bincang di tahap pra-observasi ini. Kira-kira apa ya Bu tujuan dari perbincangan ini? Kita mengulangi lagi ya. Apa tujuan dari perbincangan ini? Tujuannya yaitu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi serta menerapkan dan meningkatkan kesadaran penuh anak-anak didik kita, yaitu kesadaran penuh dan kesadaran sosial. Ya, itu tujuan pembelajaran. Tujuan kita bincang-bincang itu ya. Ini untuk apa? Kita berbincang-bincang ini, kita kan sudah mensepakati kemarin ya, bincang-bincang, Pak Mis, besok kita ketemu ya untuk membahas ini. Nah, kita sudah ketemu, kita menegaskan kembali bincang-bincang ini kita memiliki tujuan apa Bu? Apa sharing? Sharing ya. Masalah mengenai diferensiasi. Ya, kita mensepakati kita sharing ya Bu ya. Ya, kita ngobrol santai aja, kita sharing gitu ya. Dan tentu saya juga merasa sharing aja, tidak ada yang lebih pintar atau tidak ya. Ibu tadi sudah menyampaikan harapan setelah pertemuan ini ya. Oke, Ibu, kira-kira dari desain RPP atau yang Ibu rencanakan untuk pembelajaran besok itu apa, ada kesulitan atau hambatan yang Ibu temui? Ada. Ini ada ya? Hambatannya, kesulitan saya yaitu saat menghadapi anak yang punya kemampuan audio. Karena di sini saya itu kan melakukan produknya. Produknya yaitu berupa kaligrafi. Ada produk ya. Yang biasanya mungkin untuk pembuatan kaligrafi dengan nama mereka sendiri, baik secara kelompok itu, mungkin untuk yang visual bisa. Yang audio visual mungkin bisa dengan cara melakukan, bisa lewat aplikasi Canva atau lewat seni lukis atau seni mengarsir bisa. Tapi untuk audio ini yang sangat sulit, karena untuk menyampaikannya dalam bentuk kaligrafi itu yang paling sulit menurut mereka. Nah, kira-kira seperti ini Bu. Berarti saya tangkap itu adalah hambatan pada diferensiasinya, Nah, apa Ibu punya kesempatan yang Ibu miliki sekarang sudah memahami diferensiasi itu sendiri atau belum? Kalau kesempatan untuk belajar mengenai diferensiasi ini saya sudah mulai mengikuti yang namanya webinar. Webinar. Berarti itu adalah usaha saya untuk memahami pembelajaran diferensiasi tersebut. Ya, kekuatan Ibu atau modal untuk melaksanakan diferensiasi. Dan ada juga referensi dari internet. Ya, apa ada peluang lain untuk meningkatkan pemahaman tentang diferensiasi yang untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan atau terkait solusi tadi,
solusi yang siswa audiovisual. Saya biasanya sharing dengan teman sesama guru di UPT SMP Negeri 1 Gresik, yaitu dengan Bu Rizky Fitria yang ketemu setiap hari Selasa, yaitu ada pertemuan MPS, ya. Pertemuan musyawarah guru mata pelajaran khusus hari Selasa. Ya, untuk RPP ini ya. Iya, betul. Jadi ada hambatan. RPP ini sudah buat Ibu, dan Ibu sudah memprediksi ada hambatan. Ya. Dan rencananya Ibu memiliki rencana untuk menyelesaikan itu, memecahkan hambatan tersebut. Seperti apa strategi Ibu untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Strateginya selain menemui, apa ada alternatif lain? Kalau untuk alternatif lain, biasanya saya melakukan pelatihan mandiri. Oh iya, jadi selain bertemu di pertemuan MGMP sekolah IPS, ini IPS ya Bu ya? Iya. Mapel IPS. Terus mengikuti webinar. Ya. Apakah ada alternatif lain? Pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka. Oh, Merdeka Mengajar ya Bu. Jadi Berarti bisa tahu ada lah 3 ya? Ya. Di luar dan di dalam PNM-nya. Itu rencana yang Ibu lakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Ya. Ketika Ibu bertemu dengan di pertemuan MGMP itu, siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan ini? Yang bisa membantu banyak Pak, soalnya guru IPS ini Oh, juga banyak. ya, Oh iya. tempat ada selain tadi yang saya sebutkan, Bu Rizky Fitria, Bu Lisma, Bu Nurayati, sama Pak Wiwi. Kita biasanya sering seperti itu. Ya. Mengenai hambatan. Ya Bu. Semoga alternatif itu bisa dapat menyelesaikan hambatan itu. Kalau dari alternatif itu, prioritasnya yang mana yang Ibu lakukan lebih awal? Prioritas yang lebih awal yaitu melakukan perbaikan dulu di RPP saya dulu. Baru nanti saya akan mengkomunikasikan. Ya, belajar diferensiasi dulu, baru melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP yang sudah saya perbaiki tadi. Ibu, bisakah kita ulangi lagi sebagai kesimpulan dari hambatan yang Ibu temukan, terus tadi apa saja yang Ibu lakukan dan bertemu dengan siapa saja? Bisakah Ibu menyimpulkan dari perbincangan tadi? Oke. Dari RPP yang sudah saya buat, ternyata ada hambatannya, dan hambatan itu nanti akan saya cari solusinya, yaitu yang pertama melalui belajar secara referensi baik di internet maupun mengikuti webinar serta pelatihan mandiri di PMM. Dan selain itu juga sharing dengan teman sesama guru IPS, yaitu rekan kerja yang ada di UPT SMP Negeri 1 Gresik, mengenai solusi bagaimana dengan hambatan murid yang audio ini dalam melaksanakan tugasnya menggambar kaligrafi namanya sendiri. Ibu berarti sudah memiliki data gaya belajar anak-anak itu ya. Iya. Kalau saya lihat lewat tes dari BK itu ya. Tes sama BK. Ada BK, ada juga tes diagnostik awal saya sendiri. Oh, jadi bisa mengkompres. Bagus Bu.
untuk pemetaan siswa Ibu sudah memiliki kemampuan yang bagus karena sudah melakukan sendiri dan mengkompar dengan hasil yang dari guru BK. Nah, oke. Sebagai komitmen tanggung jawab kita terhadap perbincangan kucing supervisi akademik ini, untuk mengakhiri, kira-kira Ibu tindak lanjut apa yang Ibu lakukan untuk persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, rencananya insya Allah 7 dol ya? Ya, itu saya rubah dulu ya, RPP-nya yang sesuai dengan sharing kita, yang tadi sudah saya sebutkan, sharing dengan guru IPS, dan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang utama. Terus setelah itu baru saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai RPP yang revisi tadi. Baik Bu, Ibu sudah melakukan, sebenarnya hambatan Ibu, Ibu sudah punya bahan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Ya, sebagaimana Ibu sudah menyampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, itu Ibu bisa melaksanakan sebagaimana yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu, sebagai penutup, saya berharap Ibu bisa menyelesaikan hambatan tersebut sebagaimana Ibu yang sudah sebutan tadi dengan komitmen, dan insya Allah nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang berkualitas sehingga bisa menciptakan, mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang tidak dicapai. Ini besok kita lihat ya Bu ya, pada tahap berikutnya ya tahap observasi. Nanti saya akan ikut masuk ke kelas dengan instrumen yang saya pegang. Dalam hal ini saya akan melaksanakan pengamatan atau observasi pelaksanaan pembelajaran besok ya. Semoga berhasil. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dalam diri Ibu Nuri sebagaimana bincang-bincang yang kita lakukan. Ibu merasa terbebani tidak kan? Tidak. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang saja. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap bersekolah di SMP Negeri 1 Gresik. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, saya mau tanya dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Kalau kemarin ada beberapa yang sakit, sekarang sudah sembuh. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu kita akan merilekskan diri kita sendiri, biar saat menerima pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, kalian bisa langsung menerimanya dengan senang hati. Sudah siap kalian anak-anak? Siap. Oke, kalau itu kalian dengar dari speaker yang ada di depan dan praktekkan kepada diri kalian sendiri. Ya. Oke, saya mulai. Teknik stop. Teknik penyadaran nafas. Stop. Berhenti. Hindari apapun
yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah. Take a deep breath. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernafas lebih hidung, bernafaslah hati. Observe, amati. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan Anda? Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri? Untuk Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Jauh lebih rileks? Lebih enak? Oke, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Duri? Siap. Alhamdulillah. Ingat, walaupun kita itu dilewati oleh berbagai macam bangsa di dunia, tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menyerap semua pengaruh-pengaruh negatif dari bangsa yang lain. Jadi kalau misalnya ada bangsa dari Hindu datang ke Indonesia, diserap hal yang baik. Yang jelek bagaimana, Bu? Gak usah ditiru. Sedangkan untuk bangsa-bangsa yang lain juga sama. Paham ya anak-anak ya? Ke depan. Silakan kamu Alfa maju, tunjuk di mana ada itu. Nah, Aceh itu berarti berada di pulau apa, Nak? Sumatera, betul apa salah? Betul. Ya, terima kasih ya. Silakan yang mana? Jalan tengah. Tadi sudah ditunjuk sama? Ya, betul. Silakan duduk, tepuk tangan. Proses itu, Pak. Islam. Iya. Ya. Ya, berarti anak-anak ini ada masukan dari temanmu. Untuk yang kelompok kuning yang mendapat soal
ini membuat peta persebaran kerajaan Islam di Indonesia. Bu, kalau petanya segini, ya nggak cukup. Gimana kalau misalnya saya gambar di kertas folio? Nah, lebih mudah yang mana menurut kalian? Folio. Folio, berarti silakan tidak apa-apa. Bu, dikerjakan aja yang kecil. Boleh, boleh. Berarti ada dua cara untuk membuat peta persebaran kerajaan Islam di Indonesia. Ada sana semuanya. Paris, ini bukunya yang baik, yang sopan. Nah, jangan buku yang baik ya. Oke, lanjut, silakan. Kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan peta agama Islam di Indonesia. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Kandang Gazarawi dari kelas 11 dan teman saya. Nama saya Alisa Ibu-Ibu, absen 4 dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Kalisa Asyikata Farani dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Rahania Setia Arif dari absen 29. Waktu dan tempat saya persilakan kepada teman-teman. Berikut adalah peta penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Sumatera, yaitu tepatnya ada di Aceh. Ada 2 kerajaan, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Dan yang kedua adalah Jawa. Di Jawa Barat ada Kerajaan Banten, dan di Jawa Tengah ada Kerajaan Mataram Islam. Di Jawa Tengah ada Kerajaan Demak. Dan di Pulau Sulawesi ada Kerajaan Goa dan Taro, tepatnya di Makassar. Lalu kemudian di Bali ada Kerajaan, dan di Maluku ada Kerajaan Dore presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok hijau? Sudah. Berarti sudah paham semuanya ya? Iya. Oke, kalau sudah paham semuanya, beri tepuk tangan untuk kelompok hijau. Terima kasih. Silakan Karina duduk. Terima kasih ya Bu anak kelas 7D yang hari ini sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil temuan kalian pada LKPD. Oke, untuk selanjutnya kita akan merefleksi. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang tahu kita belajar apa saja tadi? Angkat tangan dulu. Kalau yang tahu silakan. Ya, Indah, kita belajar apa tadi? Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lalu, yaitu masa Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Ya. Teori datangnya agama Islam di Indonesia. Betul, teori datangnya agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, oke, silakan. Proses persebaran agama Islam. Betul. Yang lain, terakhir. Kerajaan atau kesultanan yang ada di Indonesia itu berupa kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia yang seringkali disebut dengan kesultanan. Betul. Ya, beri tepuk tangan bagi kita yang mendapat. Itu adalah hasil dari refleksi kita ini. Resume yang diambil dari materi ini. Apa Bu pembelajaran yang diambil dari materi hari ini adalah bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia yang kuat dan mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sangat tinggi.
Nah, seharusnya kalian sebagai generasi muda harusnya mengambil hal-hal yang baik tentang kehidupan saat ini. Yang jelek bagaimana, Bu? Ditinggalkan, jangan ditiru. Oke anak-anak? Oke, untuk terakhir kalinya Bu Nuri mau tanya kepada kalian, setelah belajar kehidupan masyarakat masa lalu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, silakan Kakak menyampaikan perasaannya. Monggo. Ya, silakan Kakak. Maaf ya. Kita bisa mengenal lebih jauh dari zaman-zaman dulu. Utamanya adalah zaman ini zaman apa? Maksudnya? Nah, betul. Itu adalah pendapat dari Kakak. Senang. Yang tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu. Oh begini ya ternyata kehidupan masa lalu tidak sama dengan kehidupan sekarang. Nah itu yang utama. Berarti untuk kelas 7D ini berarti merasa senang semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga senangnya sampai berlanjut besok. Ya, oke. Saya akhiri. Terima kasih untuk anak kelas 7D. Beri tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa besoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz dari UPT SMP Negeri 1 Gresik, dan ini rekan saya Ibu Nuriawati Selamat pagi. selaku rekan kerja saya. Bagaimana kabarnya Ibu Nuri hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Tetap semangat. Apa hari ini ada kesibukan atau jam ngajar? Sebetulnya masih ada mengajar hari ini, yaitu nanti jam 10:10 setelah istirahat, mengajar di kelas 7 F. Ya, baik. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Bu ya. Kemarin pada tanggal 28 Februari kita sudah bertemu ya pada tahap pra-observasi, dan tanggal 7 Maret itu saya sudah melaksanakan observasi kelas 1. Ibu Nuri mengajar IPS di kelas 7D, ya 7D. Dan hari ini Ibu, kita juga sudah menyepakati untuk bertemu bincang-bincang di tahapan tahap pasca observasi. Ya. Apa harapan Ibu Nuri setelah pertemuan ini? Harapan saya dengan adanya pertemuan ini saya bisa merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajaran ini. Kemarin walaupun ada perubahan Ya, perubahan, ya, perubahan di pra. di pra itu, terus sehingga anak-anak memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi secara bervariasi, karena mereka mempunyai kemampuannya sendiri. Punya caranya juga sendiri. Kalau belum tahu perubahannya, masih ingat diceritakan apa? Oke, sebelumnya di saat kita berbicara masalah pra-observasi, di situ kan rencananya itu karena ada hambatan anak yang audio. Oh ya, Ya, dia. betul. Itu maunya saya tampilkan adalah videonya. Ya. Ternyata setelah saya kembangkan, saya memakai PPT disertai dengan anak-anak maju ke depan untuk menunjukkan di mana letak dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya.
bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah sangat puas. Sangat puas. Saat perbincangan di pra itu memang area pengembangan Ibu masih ingat ya, pengembangannya dicapai dan strategi yang dipersiapkan itu kalau saya catat itu di awal ada sapaan hangat, untuk kesadaran penuh ada teknik stop, terus murid mengeksplorasi melalui video ya, terus dibentuk kelompok murid sesuai kesiapan untuk berdiskusi secara kooperatif. Frekuensi pembimbingan itu lebih banyak ke kelompok rendah dan LKS-nya berbeda. Murid mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, Ibu, pada saat observasi itu bagaimana menurut Ibu, apakah strategi dan atau area pengembangan tersebut sudah tercapai saat pelaksanaan? 90% sudah tercapai ya saat itu pelaksanaan pembelajaran strategi yang direncanakan sudah tercapai 90%. Masih ingat dengan tujuan pembelajarannya ya? Tujuan pembelajarannya menurut Ibu saat pembelajaran dan sampai penutup apakah sudah tercapai menurut Ibu? Ini tujuan pembelajaran saat observasi itu sudah tercapai semuanya. Karena di situ kan saya menampilkan yang pertama cara penyebaran agama Islam, yang kedua kerajaan. Setelah itu letak dari kerajaan itu di mana? Oh ya, itu tercapai ya. Sudah. Hal apa menurut Ibu, hal apa yang sudah baik dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Kalau saya melihat dari sisi peserta didiknya, mereka jauh lebih kompak dalam menyelesaikan topik yang sudah saya berikan. Artinya mereka sudah lebih kompak. Betul. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Lebih kompak. Karena rencananya kan memang problem based learning. Ya, ini yang sudah baik ya. Ya. Terus ada hal yang baik lagi selain mereka dengan pengelompokan yang direncanakan itu, mereka sudah lebih kompak. Ada hal yang baik selain Hal baiknya di sini, kalau kemarin-kemarin itu kan untuk yang siswa berdiferensiasi yang mempunyai kalau saya kasih keplek merah Ya. itu untuk yang mohon maaf levelnya di bawah standar, itu mereka jauh lebih percaya diri untuk menampilkan hasil diskusi di depan kelas. level merahnya apa? Yang di bawah standar. Oh, di bawah ya. Mereka sudah bisa menampilkan pendapatnya di depan kelas. Yang sebelumnya itu masih harus dimotivasi dulu baru mereka bisa ngomong di depan kelas. Ini yang menjadi ukuran Ibu Nuri bahwa Ibu Nuri sudah bisa menjadi mewujudkan anak bisa lebih percaya diri, khususnya pada yang level bawah tadi, karena dengan KP itu bisa ditunjukkan ya. Saya lihat kemarin itu ada pembagian kelompok merah, hijau, Merah kuning hijau. merah kuning hijau ya. Yang hijau hanya ada satu ya, satu kelompok. Satu kelompok. Baik, ini hanya ada dua yang sudah baik dan sudah tercapai tujuan secara umum. Hal apa yang kurang? Sekarang hal apa yang kurang dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu? Ini sebagai refleksi. Refleksi, kalau dari refleksi saya sendiri, hal yang masih kurang
mungkin saya harus perlu belajar lebih baik lagi dalam memahami siswa-siswi saya, yaitu melalui yang pertama yaitu sharing dengan teman kerja bersama guru IPS. Terus untuk lanjutannya mengikuti webinar yang diadakan oleh MGMP IPS Kabupaten Gresik yang insya Allah nanti tanggal 20 Maret Senin depan. 28 Maret. 20 Maret. Kalau boleh tahu ini untuk lengkapnya Bu ya, yang kurang tadi apa? Hal-hal apa yang kurang dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Kalau hal yang masih kurang, ini masih dalam tahap anak-anak mengidentifikasi Identifikasi. persebaran kerajaan Islam yang di peta. Jadi mereka masih bingung menunjukkan di mana letaknya saat maju ke depan untuk menunjukkan di mana letaknya kerajaan Islam tersebut. Itu kekurangan identifikasi dalam peta. Anak kalau dalam strategi itu dalam mengajar bisa tidak merefleksikan diri bahwa saya ada yang kurang yang mana, kalau ada yang apa yang kurang dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Tadi yang sudah baik kan ada dua, jadi sudah mewujudkan anak lebih percaya, terus dengan pengelompokan sesuai level anak-anak bisa lebih paham. Adakah yang masih kurang dalam strategi pembelajaran itu? Kalau untuk strategi yang kurang di sini yaitu pemahaman untuk yang level rendah, yang masih mereka itu bingung bagaimana cara menjawab setiap permasalahan yang diberikan. Pemahaman siswa. Oke. Ya, Jadi ini mewujudkan bahwa anak itu supaya bisa paham, khususnya yang level rendah, di mana tadi identifikasi penyebaran Islam pada peta. Jadi anak menyebutkan peta ini tidak bisa, tidak bisa ya. Ya, terkait dengan kekurangan itu ya, terkait dengan kekurangan itu, saya catat juga ya. Kekurangan itu apa yang akan ibu kembangkan dalam pengembangan diri ibu, seperti apa, strateginya apa, atau pengembangan apa yang menurut ibu harus dikembangkan dalam diri ibu sendiri? Kalau pengembangan diri saya yang terkait dengan peta tersebut, itu saya akan mencari di YouTube bagaimana peta itu biar interaktif, jadi sehingga menarik siswa-siswi yang punya level di bawah standar peta, sehingga mereka antusias dalam menunjukkan letak-letak itu tadi di peta. Mungkin lewat peta yang gerak atau simulasi-simulasi yang lain. Ya, ini berarti apa ini yang dimaksud dengan pengembangan peta interaktif itu ya? Iya. Akan banyak media interaktif. Untuk diferensiasinya sudah, variasinya sudah ya? sudah mulai. Apa ada yang kurang? Insya Allah. Sudah ya, sudah ya. Berarti ibu hal yang perlu dikembangkan mengikuti dengan kekurangan tadi, maka pengembangan dirinya adalah ke media. Nah, sekarang ngomong-ngomong terkait dengan pengembangan media, ya. Terkait dengan pengembangan media, bagaimana tadi kita ngobrol-ngobrol kan sharing ya, itu sharing sehingga bisa meningkatkan ya paling tidak kompetensi kita, apa yang harus kita harapkan tadi ya,
mewujudkan untuk anak ya, untuk anak didik. Karena tadi anak lu kok mengidentifikasi menunggu peta kok nggak bisa. Nah terkait itu ya, apa hambatan itu sehingga menghalangi ibu tidak menyiapkan media ini ya, tidak bisa mengembangkan media ini. Apa ada hambatan ekonomi yang menghalangi belum bisa mengembangkan media interaktif. Untuk hambatannya ini juga terkait dengan penggunaan HP. Oh, Ya, siswa-siswi kan memang dibatasi karena kita sudah secara offline pengajaran. Nah, sedangkan anak-anak terkadang kalau membawa HP, ini kendalanya di saat pembelajaran disuruh buka peta, ternyata mereka buka yang lain, sehingga konsentrasi mereka sehingga tapi yang menghalangi adalah pembatasan HP, penggunaan HP di sekolah. Nah sekarang ini, kalau kita lihat ini ya, rencana ibu sudah tahu apa yang harus dikembangkan dan hambatan yang menjadi penghalang. Rencana apa rencana itu untuk menyelesaikan masalah ini? rencana saya untuk yang pasti mengikuti webinar yang terkait dengan media interaktif seperti itu. Mengikuti webinar ya. Webinar Media interaktif, media interaktif virtual yang terkait dengan penggunaan peta sehingga lebih menarik anak-anak tersebut. ini itu ngomong ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi solusi ya, ini kan supaya bisa memiliki rencana sehingga itu bisa menyelesaikan dalam diri kita itu menggunakan kompetensinya. Media, media tadi interaktif, gara-gara anak tidak bisa, hambatannya di sekolah dibatasi. Jadi menggunakan HP itu rasanya masih ada hambatannya. Jadi ibu menggunakan, maksudnya ini mengikuti webinar. Bagaimana untuk mencari solusi walaupun tidak ada HP karena terkendala HP, biar anak-anak tidak membuka yang lain. Oh. Jadi, mungkin bisa diterapkan di laptop saya, nanti bisa di PPT-nya. Harapan mengikuti webinarnya ini apa? Tujuannya Nanti bisa mendapatkan pengetahuan mengenai media interaktif, mengenai data sehingga lebih menarik anak-anak. Oh, mencari alternatif tadi maksudnya, mencari alternatif media interaktif lainnya. Ini alternatif, karena HP batasi. Nah kira-kira ya, ketika ibu sudah memiliki rencana untuk mengikuti webinar, ini rencana satu, apa ada rencana kedua? Kalau untuk rencana kedua itu Saya tulis di sini. Saya tulis juga. Webinar ya. Rencana pertama ini ya, webinar tanggal 28 Maret ya. Nah, adakah rencana yang lain? mungkin untuk rencana kedua itu ikut serta dalam perkumpulan guru-guru
aktivitas ya Ya, di pengajar IKN. Ada alternatif lain? Ya, mungkin itu dulu aja selesai. Oh ya, jadi webinar. Mengikuti Nah, perkumpulan. Webinar ini tadi tujuannya adalah alternatif ya, alternatif sih. entah saya tulis ya, supaya nanti bisa membuat kesimpulan. Jadi ini ukuran keberhasilan dalam mengikuti webinar ini sehingga ibu mendapatkan atau bisa mengembangkan media alternatif itu apa yang menjadi ukuran? Kalau ukurannya nanti saya pengaplikasian dari media interaktif tersebut. Membuat Membuat sendiri. sendiri. Menghabiskan saat mengajar. Terus daya dukung. Apa ibu bisa mengidentifikasi daya dukungnya seperti apa ini? Untuk ibu bisa mengikuti webinar dan bisa mencapai sampai membuat webinar. Jadi punya sarana-prasarana. Oh, sarana-prasarana. Ya, yang bisa mengikuti. Pertama memang laptop itu memang Laptop. harus ya. Atau LCD. LCD. Terus ada kamera juga untuk aplikasian Oh, kan juga. kamera. Ini mengikuti sendiri apa ada penugasan dari kepala sekolah? Mengikuti sendiri. Tapi diizinkan. Itu kan webinar. Webinar. Enggak masalah. Oh, ya. Belajar. Biasanya malam hari. Kalau webinar ini mandiri ya, kayak bukunya, laptop. Nanti kalau misalkan bapak kepala sekolahnya tidak mengizinkan, Kalau tidak Sudah, Pak. mungkin minta surat dari perkumpulan yang minta izin. oh izin, itu dukungan jadi kepala sekolah. Ini waktunya berapa? Kalau Kalau untuk waktunya itu 4 hari. Oh, iya. Tapi biasa saya menggunakan waktu malam. 4 hari ya? Ya. Mengacu pada yang ke alternatif kedua itu ya, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat satu komunitas saja ya. Itu untuk apa Bu? Untuk sharing bila nanti Untuk terjadi sharing. kendala dalam penerapan aplikasi. Ya, pada penerapan. Tidak ada kendala. Kalau tadi di webinar sudah ada ukuran keberhasilan. Jadi di sini dalam merencanakan sesuatu itu mestinya harus sudah terukur ya. Nanti dengan ukur nanti kita bisa memilih mana yang lebih baik atau bareng-bareng. Ini kita ngobrol-ngobrol sejenak ya. Tidak merasa keberatan kan? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Kalau misalnya mau diskusi dengan teman, terus tujuannya yang sudah sebutkan tadi, ini ukuran keberhasilan bahwa saya dengan diskusi dengan orang itu akan berhasil. Itu yang menjadi ukuran apa? Ukurannya anak-anak bisa menggunakan. Itu tetap ya dalam penerapan itu teruji betul. Dalam penerapan Apa sudah ada perubahan dari mudah memahami tapi yang kemarin itu PP disaja flat ya.
pendukung laptop ya. Di sana ada perkumpulannya pengurusan apa gitu? Siapa buat IPS itu? IPS untuk yang saya mengikuti ini yang diskusi itu tadi yang MGMP dan kalau MGMP IPS kekuatan basis itu Pak Muhammad Amin. Nah ini tadi kan diskusi dengan MGMP sekolah. Oh, MGMP. Yang pertama kan itu punya rencana webinar ya yang dilaksanakan oleh mana tadi ya? Pokoknya secara online dan itu 4 hari. Terus rencana itu untuk mengembangkan diri tadi adalah iya MGMP sekolah kan tadi. Iya dilaksanakan apa Pak? Ya koordinatornya. Ini berapa hari? Biasanya kalau MGMP IPS setiap minggu itu hari Selasa. Tiap minggu. Bu, ini catatan dalam saya sudah mencatat kegiatan observasi ya. Ini tadi sudah ngomong. Ini refleksi ya, refleksi saja. Pada kegiatan omong-omong yang kemarin sampai pra dan pengamatan, area pengembangan itu kan kalau saya menangkap ada 4 ya, dan pembicaraan pun itu 4. Saya mengamati itu pembelajaran itu sudah baik ya. Baik dan dimana teknik stopnya berjalan ya 5 menit dan sampai anak-anak di awal sudah kreativitas murid itu pada kelompok tertentu yang mendapatkan tugas ya, tugas mewarnai peta. Tapi ada kreativitas muncul ya. Percaya diri murid sudah sebagaimana Ibu sampaikan tadi, terus diferensiasi sudah bagus, konten tampak jelas, LKS-nya dibedakan sesuai level dan proses itu proses pendampingannya sesuai dengan harapan juga. Tadi kita kembali ke yang itu tadi itu adalah hal baik bagi saya pengamatan. Ini tadi hanya menyebut 2, tapi dari saya ada 4 ya. Nah itu ya refleksi saya dalam observasi itu pembahasan. Namun Ibu mengatakan ada kekurangan ya, dan di mana medianya itu kurang interaktif sehingga anak yang tidak bisa ternyata diuji coba mana ya? Iya saya melihat kemarin ada 2 anak di kerajaan ini di mana, di pulau mana atau di kota mana menunjuk peta susah itu, ada 2 anak kemarin. Ya, itu kekurangan. Saya sudah melakukan refleksi dan sudah membuat rencana. Ini rencana 1 dan rencana 2. Ini komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini agar bisa berkembang dan mencapai harapannya tadi kan sharing, dan terakhir adalah mengembangkan media. Itu nanti komitmennya Ibu seperti apa? Untuk komitmen diri Bu ya, komitmen diri ya, diri sendiri agar bisa benar-benar ya kan tidak niat saja. Ya, komitmen saya ya tetap meningkatkan kemampuan saya dalam teknik TIK ya Pak ya, khususnya ya. Iya. Karena ini kan bersangkutan. Iya, bersangkutan dengan TIK. Ya. Terus komitmen yang kedua, saya nantinya mungkin kerjasama dengan guru yang mungkin tingkatan teknologinya lebih tinggi dari saya,
contohnya saling sharing. ya contohnya kalau teknologi itu ini kan tidak lanjut ya, sebagai tidak lanjut itu sudah komitmen melakukan dan tidak lanjut. Ibu tadi menyebut ke satu atau ke orang yang teknologi keterampilan IT-nya atau teknologi yang lebih itu kalau kita siapa ini sebagai komitmen Itu yaitu ketua KBVS Jawa Timur itu Wijaya. nanti lewat apa datang ke rumah Enggak, lewat webinar. Oh ya, Bisa webinar. lewat Oh, video iya. call, kan bisa seperti itu. kalau di sekolah Kalau di sekolah itu dengan Bu Silvi kan oh iya iya dulu deh. guru BK. Ini tadi sudah sebelumnya kan sudah mengalami memiliki kekurangan dan sudah sampai rencana sampai ke komitmen tidak lanjut. Bagaimana perasaannya? Setidaknya sudah ada solusi dari Solusi. permasalahan yang ada di sana. Ya, sudah dari pembicaraan kita ini bukan apa-apa ya, ini hanya sharing ya, santai. Dan ini semoga kegiatan pasca observasi ini bisa menjadikan pembelajaran kita saling melengkapi sehingga bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, selalu mengembangkan apa yang menjadi kurang dari kita itu kita refleksi dan ya, bagaimana perasaannya itu kayak semula bingung ini mana medianya kan punya kegalauan gara-gara media tadi, tapi ini sudah punya rencana tanggal 28 Maret sudah daftar. Nah, itu Bu, semoga bincang-bincang ini membawa manfaat ya bagi saya terutama, ini menjadi perbaikan untuk diri saya juga karena saya sudah melihat pembelajaran ini. Terima kasih Bu atas penjelasannya.